Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik ya. Coba berdiri dan periksa pakaiannya. Kalau yang masih belum rapi, tolong rapihkan. Udah rapi semuanya? Nah, ada sampah enggak di kelasnya? Ada, oke. Mangga Riko untuk pimpin doa sebelum belajar dimulai. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa dicukupkan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Sabrina. Mangga Sabrina ke depan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Makasih Sabrina. Oke, sebelum pembelajaran dimulai ya, kita ice breaking dulu ya. Dimohon untuk berdiri. Ya, biar semangat belajar hari ini. Seperti biasa ya, tepuk semangat. Ada yang udah tahu? Nah, Ibu kasih contoh ya, tepuk semangat. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding. Itu lambat ya. Nah, yang kedua langsung cepat. Jadi Ibu contohkan lagi. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding. 2 kali ya. Oke, tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding. Sekali lagi. Dung dung dung, dang dang dang, Ding ding ding. dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding. Oke, makasih. Silakan duduk. Oke, kita absen dulu ya. Kalau yang hadir bilang hadir ya. Alia. Oke. Amira. Aldi. Oke. Aris. Ayi. Laki. Cantika. Chelsea. Clarita. Intan. Riko. Sabrina. Suci. Susi. Siva. Oke. Naila. Oke. Kevin. Oke, sakit ya. Semoga yang sakit hari ini segera disembuhkan. Coba ada yang masih tahu bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia, materi yang sebelumnya? Ada yang tahu? Oke, silahkan berdiri ya. Jepang masuk ke Indonesia melalui invasi militer pada tahun 1942.
Jepang, kemudian menyerang wilayah Kalimantan, Sulawesi, kemudian Jawa. Oke. Tepuk tangan ya. Oke, ada yang tahu. Kemudian bagaimana sih proses Belanda dikalahkan oleh Jepang? Ada yang masih tahu? Oke, silahkan. Belanda menyerang tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 melalui perjanjian di Kalijati. Oke, ya masih ingat ya, tepuk tangan. Namanya siapa? Kalista. Kemudian coba yang terakhir, apa alasan utama masuk Jepang ke Indonesia sih? Alasan utama, oke. Siapa namanya? Daya alam. Jadi jawabannya Jepang sangat membutuhkan sumber daya alam, terutama minyak bumi, karena untuk mendukung kekuatan militer melawan Perang Dunia II. Oke ya, jadi tepuk tangan untuk Aris. Jadi sebenarnya Jepang itu awal mulanya untuk ke Indonesia itu tidak sembarangan untuk benar-benar fokus menjajah. Jadi dia itu hanya tujuan utamanya itu untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian di wilayah Indonesia ini ada sekutu yaitu Belanda. Nah, Jepang juga memiliki wajah yang dua gitu, wajah dua. Gimana sih wajah duanya? Jadi membaik-baikan rakyat Indonesia. Contohnya, dia menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Dia menjanjikan juga akan mengusir bangsa asing di wilayah Indonesia. Kemudian dia rakyat Indonesia dijanjikan akan sejahtera hidupnya apabila dia rakyat Indonesia itu mendukung kebutuhan apa yang dia mau gitu. Contohnya itu minyak bumi, karena pada saat itu Jepang itu sedang melawan bangsa-bangsa Eropa gitu untuk perlawanan Perang Dunia II. Nah, pada saat itu Jepang sangat membutuhkan alamnya gitu. Alam Indonesia itu salah satunya adalah minyak bumi gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak penjajahan penduduk Jepang dalam berbagai bidang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini tuh apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran profil Pancasila yang terdiri dari 3 elemen ini nih. Nah, Ibu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif dan bekerja sama. Kemudian metode yang digunakan untuk pembelajaran kali ini apa sih? Metode problem based learning atau yang sering kita sebut adalah PJBL. Yang dimana PJBL itu adalah menghasilkan suatu produk ya. Nah, produknya apa untuk pertemuan kali ini? Yaitu ini, infografi secara digital, nanti kalian akan buat di Canva gitu ya. Kemudian sistem penilaiannya itu seperti apa sih Bu? Nah, sistem penilaiannya adalah berbasis diskusi dalam rangka mencari sumber. Jadi tentukan kalian nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, kebetulan juga sekarang udah duduk dalam kelompoknya masing-masing ya. Nanti apa masalahnya kalian pecahkan, rumbukan bersama anggotanya. Kemudian ini presentasi hasil produknya ya, nanti itu yang terakhir. Nah, kesepakatan kelas ini untuk pertemuan kali ini adalah ada 3 kesepakatannya, yaitu belajar secara kreatif, 2 menghargai, bertanggung jawab. Contohnya apa sih Bu? Belajar sangat kreatif itu yaitu nanti dituangkan ke dalam tugas akhir kalian, yaitu yang berbentuk infografis. Kemudian saling menghargai, apabila ada yang presentasi jadi wajib untuk menyimak dan mendengarkan. Kemudian bertanggung jawab. Nanti berarti tugas untuk bertanggung jawab itu adalah tugas semua anggotanya ya. Kemudian, nah ini dampak penjajahan Jepang dalam bidang budaya. Ibu akan menjelaskan dalam bidang budaya dulu. Ada yang udah baca budaya mengenai Jepang? Perbedaannya apa? Nah, tujuan Jepang dalam bidang budaya. 1. Menghapus budaya barat, khususnya Belanda. Contohnya yang pada
materi sebelumnya ya, yang Belanda itu menjanjikan akan kemerdekaan, kemudian mengusir dari Indonesia gitu. Itu janji Jepang. Jepang juga maksudnya itu membawa dampak yang sangat banyak dalam bidang budaya. Kemudian menawarkan Asia Raya atau jiwa nasionalisme. Apa sih Bu jiwa nasionalisme itu? Jadi di sini tuh pada masa Jepang itu orang-orang rakyat Indonesia itu belajar tentang jiwa nasionalisme. Contohnya apa? Yaitu tentang di mana masyarakat Indonesia itu wajib untuk mencintai budaya Jepang, wajib mencintai bendera Jepang. Karena pada saat itu pada masa Belanda, bendera kita itu tidak bisa dikibarkan, tapi pada masa Jepang, bendera Indonesia itu disetarakan dengan Jepang, jadi bisa dikibarkan, berdampingan. Menumbuhkan kualitas rakyat Indonesia pada Kaisar Jepang. Ya budaya, ya ada yang tahu budaya apa ini? Yang ketiga, menundukkan kepala gitu ya. Jadi setiap pertemuan dengan masyarakat lain itu, Jepang itu mewajibkan untuk menghormati kaisarnya. Yang kalau sekarang itu kalau ditanamkan budaya, nah budaya ini tuh sebenarnya masih secara tidak langsung ya, kita itu udah terdoktrin, udah kebawa dari sekarang. Contohnya apa? Yaitu jiwa nasionalisme apa? Tadi menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda. Nah itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian contoh yang lainnya, selalu melaksanakan kewajiban upacara, yaitu kalau ada bendera merah putih itu kita itu wajib menghormat dan menghargai, karena bendera merah putih itu apa? Lambang negara kita ya, walaupun ada beberapa bendera yang hampir mirip dengan Indonesia, tapi Indonesia itu benderanya adalah lambangnya merah putih. Kemudian ada di balik setiap penjajahan itu ada bidang positifnya, ada negatifnya ya. Kalau misalkan contohnya kalau Belanda itu kita itu semuanya terbatas. Kemudian apa-apa semuanya harus ada kesepakatan pihak Belanda ya, apa mendirikan apa? VOC ya. Kalau Jepang itu mendirikan apa? Beberapa organisasi yang dihapus semuanya tuh organisasi bekas Belanda tuh dihapus dengan organisasi Jepang. Kita bahas bareng-bareng. Dampak positif dalam bidang budaya. Nah, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pada masa penduduk Jepang itu diwajibkan semua kalangan itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bukan kita yang harus misalkan dari Jawa, Madura, kan kita itu banyak ya budaya bahasanya itu. Nah, yang mempersatukan, mewajibkan kita ketemu dimanapun dengan rakyat Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia itu adalah pada masa Jepang. Yaitu itu peninggalan Jepang sebenarnya ya. Kemudian tumbuh nasionalisme yang Ibu tadi jelaskan Tea, berbagai macam secara tidak langsung budaya yang ditinggalkan Jepang itu kita anut sampai sekarang. Kemudian perkembangan seni tradisional seperti wayang, seni tari, sandiwara. Nah, jadi Jepang itu mendekatkan ke Indonesia itu bukan untuk menjajahnya itu dengan secara halus. Jadi ngambil dulu hati pribuminya dengan cara yaitu akan menjanjikan kemerdekaan, kemudian budaya Indonesianya itu dianut, dipelajari. Kemudian mungkin kalau kalian nonton G30S suka ada kan ya kalau zaman dulu mah penonton secara apa sih masyarakat gitu yang banyak kan ya melalui layar gitu. Nah, jadi propaganda Jepang itu tidak misalkan kamu harus nurut kepada saya, enggak, tetapi pendekatan melalui emosional yaitu ya. Kemudian dampak negatifnya dalam bidang budaya, rakyat dipaksa tunduk pada budaya Jepang, seperti membungkuk Tea tadi kepada kaisar ya, kemudian wajib menyanyikan lagu Jepang, kemudian mengibarkan bendera Jepang gitu. Jadi, nah ini tuh adalah budaya yang dianut kita pada masa Jepang secara tidak langsung ya. Kemudian masyarakat diwajibkan latihan baris berbaris. Kalau pada masa Belanda itu tidak. Kalau masa Belanda itu diwajibkan untuk
Bekerja paksa. Kalau Jepang itu apa? Romusa. Iya benar ya. Jadi ada perbedaan antara pada masa Belanda dan Jepang ya. Nah, ada pertanyaan yang dimana setiap kelompok itu harus memecahkan masalahnya. Apa sih Bu? Nah, bagaimana nasib rakyat Indonesia pada masa penduduk Jepang? Apakah lebih baik atau lebih buruk gitu ya? Nah, sebelum ini kan kalian tidak bisa menjawab ya. Mari kita menonton videonya ya. Maaf, tunggu sebentar ya. Oke, cukup ya. Kemudian, nah ini Ibu yang akan ditayangkan. Kenapa nih di dalam Oh, ada ya. Sabar ya. Nah, ini kenapa Ibu itu ngambil materi tersebut itu ya, video tersebut itu dari YouTube. Nah, Ibu mencantumkan sumbernya, yaitu berupa link, kemudian tanggal, bulan, dan tahunnya, kemudian waktu. Nah, dalam sejarah itu ya, pembelajaran sejarah itu, boleh kalian mengambil dari berbagai macam, entah itu internet, entah itu misalkan buku. Nah, belajar sejarah itu beda dengan belajar mata pelajaran lain. Jadi sumbernya itu harus jelas dari mana. Sumber yang benar-benar primer itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai comot-comot dari internet tapi tidak tahu sumbernya dari mana gitu ya. Jadi wajib untuk mencantumkan sumber biar tidak apa disebut plagiat ya, karena ini bukan hak cipta Ibu video ini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang Bu, itu mah ada dari YouTube kan, Ibu udah mencantumkan ini ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, tadi kan apa Cina masalahnya teh? Yang harus dipecahkan itu adalah tadi teh. Bentar. Permasalahannya. Nah, ini ya. Udah dibagi kelompok, jadi untuk memecahkan masalah ini ada lembar LKPD-nya ya. Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, di sini
udah dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Kita akan membahas tentang bidang politiknya, ekonominya, pendidikannya, sama bidang militer gitu ya. Untuk pengerjaannya udah sesuai ya di sini, yang dimana dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian dari video tersebut, apa yang kalian dapatkan itu, yang kalian pahami, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di LKPD ini. Kemudian nanti kalian buat infografis yang memudahkan itu, gak usah digambar di sini, tetapi menggunakan aplikasi Canva ya. Kalian udah paham ya, udah bisa. Kemudian nanti untuk kesimpulan baru dituangkan ke dalam LKPD ini gitu. Jadi tugas kalian itu membuat dulu infografis, kemudian nanti kesimpulannya apa gitu ya. Untuk waktunya 10 menit ya. Nanti presentasi per kelompok 5 menit. Jadi waktu untuk berdiskusi 10 menit, waktu untuk presentasi 20 menit gitu ya. Karena yaitu belajar sejarah itu harus berbicara dengan waktu. Jadi kita harus menghargai waktu. Jadi tolong kerjasamanya. Oke, kelompok pendidikan, bidang pendidikan. Oke. Bidang militer. Oh ini. Ekonomi, politik. Oke. Nah, kalau ada yang masih ragu atau ingin ditanyakan, boleh ya, jangan sungkan-sungkan. Oke. Tentuin ketuanya siapa ya. Kenapa? Langsung aja jawabannya di sini ya.
Ya, yang mana? 8 jam. Ini kesimpulan akhir. Ya, kesimpulan akhir. Ya, langsung dituangkan di situ aja. Apa? Iya, di sini presentasinya. Simpelnya aja. Di sini dituangkannya. Lima menit lagi ya.
Infografisnya kirim ke ibu ya nanti lewat Japri aja kalau udah selesai. Oh, kesimpulannya ditulis ya di LKPD. Ada yang kurang dimengerti nggak? Semuanya alhamdulillah. Udah. Kelompok ini udah.
Ini udah. Yang ini. Yuk, sebelum presentasi dimulai, kita ice breaking dulu ya. Semangat, ayo jangan tegang. Ayo berdiri semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya. Sabrina udah mulai mengantuk. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, ada yang tahu? Tidak ya, Bu kasih contohkan ya. Tepuk semangat. Aha, aha. Iya gitu ya. Jadi intinya aha, 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 pas terakhir semangat boleh Nah, ya memukul meja biar yang ngantuk jadi tambah tidak ngantuk, yang mulai lemes jadi tidak tambah lemes gitu ya, biar semangat. Coba kita mulai. Tepuk semangat. Aha, aha, ngat, aha, semangat. Oke, coba satu kali lagi ya, biar semangat lagi ya, yuk. Yo, jangan tegang, jangan tegang. Tepuk semangat. Aha, aha, ngat, aha, semangat. Oke, terima kasih. Kelompok yang presentasi duluan, kelompok ekonomi dulu. Sok, mangga. Waktunya 20 menit ya, 5 menit, 5 menit. Oke. Ya. Pembawa materi. Yang lain tolong sini aja. Sini yang jauh. Kamu di tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan Jepang di berbagai di bidang ekonomi. Pertama-tama, perkenalkan saya Riko Ferdiansyah sebagai ketua kelompok sekaligus moderator. Dan di samping kanan saya ada Cantika Melody, dan di samping kiri saya ada Kak Clarita Dirganingsih. Poin-poin pentingnya akan dibacakan oleh Kak Cantika dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Kak Clarita. Sebentar ya, kita ambilkan dulu. Ini bukan. Dan program itu ya. Dulu ya. Sudah dikirimkan ke Ibu? Sudah. Coba langsung bisa dimulai aja. Oke. Ditampilkan terakhir ya, teman-teman, hasil programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi.
1942 sampai 1945. Kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia, yang pertama ada ekonomi perang. Semua sumber daya difokuskan untuk kepentingan militer Jepang. Sistem akurtarki, setiap daerah harus mencukupi kebutuhan ekonominya sendiri. Penghapusan sistem ekonomi pasar bebas. Nah, di bidang ekonomi ini ada dua dampak. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif ada eksploitasi sumber daya alam. Hasil pertanian, tambang, dan bahan-bahan makanan diambil untuk perang. Ada romusa, kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran di proyek-proyek Jepang. Ada inflasi dan kelangkaan barang. Uang Jepang dicetak berlebihan sehingga nilai uang jatuh. Nah, sekarang ke dampak positif. Terjadinya nasionalisme aset Belanda sehingga melatih bangsa Indonesia mengelola ekonominya sendiri. Munculnya kesadaran untuk mandiri secara ekonomi setelah kemerdekaan. Dilanjut oleh Kak Clarita. Kesimpulannya yaitu penjajahan Jepang meninggalkan kerusakan parah Kesimpulannya yaitu penjajahan Jepang meninggalkan kerusakan parah dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun, pengalaman pahit ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri setelah kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Siti Malasari Robusta atau kerja paksa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 sampai 1945. Robusta dalam bahasa Jepang yaitu berarti pekerja paksa. Tutup. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya ya dikumpulkan. Ada yang bisa bantu? Ininya nggak muncul yang tadi infografis kalian? Haris, coba. Udah diklikkan sama Ibu Teh ya, tapi nggak muncul di layar. Oh, ini ya. Udah di ini nggak bisa nggak bakal misalnya ke file terus nanti bukannya di file. Udah. Udah. Coba download. Ini ya. Nah, oke. Terima kasih Aris. Nah, jadi ini ya hasil dari kelompok tadi infografisnya. Kelihatan? Tapi keputus ya. Nah. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, kelompok 2. Kelompok politik. Mangga, silahkan. Moderatornya siapa? Oke, ya.
Sini, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu kelompok politik. Di sini, kami akan menjabarkan infografis yang telah kami buat, yaitu tentang dampak penjajahan Jepang di bidang politik. Oke, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Chelsea sebagai moderator. Ini Sabrina dan Neng Putri sebagai pembaca materi infografis kita, dan Shiva sebagai pembaca kesimpulan. Oke, langsung saja untuk dampaknya akan dibacakan oleh Sabrina dan Neng Putri. Yang pertama dampaknya yaitu aging population, yaitu pendudukan lansia mendominasi. Di dalamnya ada lebih dari 28% penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun. Ada juga partai politik lebih fokus pada kebijakan kesejahteraan lansia dan ada prioritas anggaran kejaminan sosial dan kesehatan. Yang kedua, ada perubahan fokus dan kebijakan pemerintah. Di dalamnya itu ada penurunan populasi mendorong kebijakan pronatalitas dan imigrasi terbatas. Ada juga insentif untuk keluarga muda dan kelahiran anak. Dan yang terakhir, diskusi intens tentang reformasi tenaga kerja dan pensiun. Ada juga yang ketiga, yaitu kurangnya representasi generasi muda. Di dalamnya ada rendahnya partisipasi pemuda dalam pemilu, suara mereka kurang berpengaruh. Populasi tua mendominasi hasil pemilu, kebijakan cenderung stagnan untuk inovasi, dan juga penurunan keterwakilan isu-isu masa depan seperti digitalisasi dan perubahan iklim. Stabilitas politik jangka pendek, risiko jangka panjang. Lansia lebih menyukai stabilitas mendukung partai lama atau LDP. Kurangnya koordinasi kepemimpinan politik. Tantangan dalam melakukan reformasi besar yang butuh waktu panjang. Isu imigrasi dan nasionalisme, kekurangan tenaga kerja memaksa pembukaan kebijakan imigrasi tentang kerja asing. Perdebatan politik antara mempertahankan identitas nasional vs kebutuhan ekonomi, meningkatkannya peran partai-partai yang memerlukan imigrasi. Kesimpulannya, struktur penduduk Jepang yang menurun memberikan pengaruh besar pada politik nasional. Dari prioritas kebijakan hingga dinamika pemilu dalam jangka panjang, tantangan ini perlu dihadapi melalui reformasi struktural dan pemberdayaan generasi muda. Nah, itu dia penjabaran infografis kami. Untuk pertanyaan, kami siap menadah dari kalian. Baik. Pertanyaannya, bagaimana Jepang mengatur pemerintahan di Indonesia setelah menguasai wilayah tersebut? Baik, saya dari kelompok politik mewakili untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya, Jepang membentuk pemerintahan militer dan mengganti struktur pemerintahan yang ada dengan sistem yang mereka kendalikan. Mereka juga membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat. Itu jawabannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari bidang militer itu ya, tadi dari awal ya, banyak pemuda yang diwajibkan untuk ikut serta dalam perang nasional, jadi dilatih. Banyak misalkan yang udah cukup usianya itu diwajibkan untuk baris berbaris. Kemudian yang tadinya hanya bekerja paksa, yaitu pada masa
Belanda, sekarang itu ada perubahan baru yang dimana banyak organisasi-organisasi yang dibuat oleh Jepang untuk kaum pemudanya. Nah, sehingga memunculkan atau menimbulkan kaum-kaum pelajar, kaum-kaum nasionalis, ya. Salah satunya siapa yang terkenal? Bu? Dan Bu? Oh ya, yang dimana jiwa nasionalisme itu tinggi, ingin segera memerdekakan Indonesia, ya. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah kelompok pendidikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan infografis mengenai dampak penduduk Jepang di bidang pendidikan. Untuk dampak positif akan dibacakan oleh Intan dan dampak negatif akan dibacakan oleh Susi. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kak Suci. Dampak positif. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan yang mendorong penyebaran penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, penghapusan diskriminasi. Diskriminasi dalam pendidikan dihapuskan, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua kalangan untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, pelatihan guru dan militer. Jepang juga memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik, serta pelatihan militer kepada siswa yang kelak dapat bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, perluasan akses pendidikan. Meskipun kualitas menurun, Jepang juga membuka beberapa sekolah baru dan memperluas akses pendidikan. Selanjutnya dampak negatif oleh Susi. Berikut dampak negatif. Yang pertama, penurunan kualitas seperti jumlah sekolah dan siswa menurun secara drastis. Yang kedua, penyederhanaan kurikulum. Kurikulum pendidikan disederhanakan dan diubah dengan penekanan pada pelajaran yang dianggap penting oleh Jepang. Yang ketiga, peningkatan buta huruf. Akibatnya, penurunnya kualitas pendidikan, banyak orang menjadi buta huruf. Dan yang terakhir, penyebaran bahasa Jepang. Bahasa Jepang menjadi bahasa resmi dalam administrasi pendidikan yang berdampak pada pengenalan bahasa Jepang kepada masyarakat, khususnya pelajar dan pejabat pemerintah. Kesimpulannya yaitu, meskipun ada upaya untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan bahasa Indonesia dan penghapusan diskriminasi, secara keseluruhan, pendudukan Jepang memberikan dampak negatif pada pendidikan di Indonesia, karena Jepang fokus pada kepentingan perang dan militer yang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan dan peningkatan angka buta huruf. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Clarita. Pertanyaannya, sebutkan 2 dampak negatif dari penduduk Jepang di bidang pendidikan. Baik, izin menjawab. Yang pertama ada penurunan kualitas, yaitu jumlah sekolah dan siswa menurun secara drastis. Karena banyak sekolah ditutup dan dialihfungsikan untuk kepentingan perang. Yang kedua, peningkatan buta huruf akibat menurunnya kualitas pendidikan dan banyak orang menjadi buta huruf. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan maju Aris. Dalam bidang apa ini? Nah, bidang militer. Oke, nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, bagian bidang militer. Saya Ari Saleha sebagai moderator. Dan saya Amila sebagai pemateri. Saya Alia. Nah, di sini kami akan menjabarkan dampak di bidang militer pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama ada pembentukan organisasi militer dan semi militer yang akan dijelaskan oleh Amila. Jepang membentuk organisasi militer untuk melatih rakyat Indonesia agar siap membantu Jepang dalam perang, seperti PETA, pembela tanah air, Heiho, prajurit pembantu tentara Jepang, Kaibodan, polisi bantu, Sainendan, barisan pemuda. Tujuannya adalah menjadikan rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung perang Asia Timur Raya. Nah, yang kedua ada pelatihan militer kepada pemuda. Banyak pemuda Indonesia mendapat pelatihan militer, disiplin, dan strategis perang. Ini secara tidak langsung membantu Indonesia saat perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah. Yang ketiga ada Romusa atau kerja paksa. Banyak rakyat dipaksa kerja paksa, terutama untuk proyek militer seperti pembangunan benteng, jembatan, dan jalan. Mereka bekerja dalam kondisi sangat berat dan tidak manusiawi. Yang terakhir ada pengaruh ideologi militer Jepang. Rakyat dikenalkan dengan semangat Bushido, berkorban demi negara dan kaisar, yang memengaruhi cara berpikir perjuangan Indonesia saat melawan penjajah setelahnya. Nah, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Alia Amelia. Jadi, pada masa pendudukan Jepang, Indonesia digunakan sebagai basis kekuatan militer Jepang. Meskipun rakyat Indonesia mengalami penderitaan karena kerja paksa dan tekanan militer, masa ini juga menjadi awal mula munculnya kader-kader militer Indonesia yang kelak berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi, meskipun banyak dampak negatif, di sisi lain ada warisan kemampuan militer yang berguna bagi perjuangan bangsa. Nah, itulah penjabaran dari bidang militer. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Chelsea. Saya ikuti penunjukan pertanyaan pada kalian. Pertanyaannya itu, apa tujuan Jepang membentuk organisasi-organisasi seperti PETA, Heiho, kepolisian, dan Sainendan di Indonesia? Tujuannya adalah untuk melatih dan memobilisasi rakyat Indonesia agar bisa menjadi kekuatan pendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulkan ya. Jadi ya, Ibu akan membahas secara lebih singkat lagi. Jadi pada masa penduduk Jepang itu, rakyat Indonesia itu difokuskan untuk bidang militer ya. Kemudian banyak yaitu salah satunya organisasi-organisasi seperti PETA, kemudian tadi apa? Heiho dan nah, berarti masih ingat ya, Senenda. Jadi banyak sekali organisasi yang dimana khusus untuk pemudanya itu wajib militer intinya tuh. Kemudian jadi jiwa militernya itu diutamakan gitu dibanding dengan kayak kerja dan yang lainnya gitu. Kayak apa? Coba ada yang bisa menjelaskan mengenai perbedaan masa penduduk Jepang dan pada masa penduduk Belanda, coba. Perbedaannya apa? Kalau Belanda itu adanya sistem kerja paksa atau 3 kerja prodi. Kalau pada masa penduduk Jepang adanya munculnya Romusa, sama-sama juga itu juga kerja paksa ya, tapi beda. Kemudian kalau tujuan Belanda ke sini itu ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia.
Kalau Jepang itu tujuannya awalnya itu hanya ingin memenuhi kebutuhan Asia Raya itu untuk Perang Dunia Kedua teh, yaitu entah itu fisiknya, entah itu alamnya ya, entah itu misalkan alamnya apa sih Bu, kayak minyak bumi teh ya. Kalau fisiknya apa? Nah, karena rakyat Indonesia itu diwajibkan untuk membela Jepang ikut berperang teh, yaitu fisiknya itu dengan cara yaitu melatih baris berbaris, kemudian dan yang lainnya. Nah, tujuan Jepang juga untuk bisa tujuannya itu tercapai, maka mendekatkan dirinya itu yaitu melalui pendekatan misional, itu sosialnya itu tinggi, kayak ya udah menjanjikan, salah satunya adalah menjanjikan kemerdekaan, kemudian menumbuhkan jiwa nasionalisme gitu ya. Coba bisa ditarik kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Siapa yang mau? Sabrina? Gimana Sabrina? Tolong berdiri ya. Jadi, kesimpulannya, rakyat Indonesia mengalami berbagai kesulitannya Iya. dan penderitaan saat pendudukan Jepangnya. Kayak tadi yang disebut Romusa. Iya. Romusa kan kerja paksa. Itu mereka harus bekerja tanpa upah yang layak, tanpa perlindungan hukum, tanpa peralatan yang memadai, tanpa makan dan pakaian yang cukup, tanpa perawatan medis yang memadai dan tanpa Oke, gitu ya. Jadi, silahkan, terima kasih Sabrina. Jadi, kalau negara kita itu dijajah, entah itu Jepang ataupun penduduk pada masa Belanda, tidak ada yang membawa pengaruh yang sangat enak gitu ya. Sama-sama tidak enak karena ada pasti sistem paksa dan yang lainnya, peraturan baru dan yang lainnya. Jadi kita itu tidak bebas merdeka. Dan Indonesia untuk bisa merdeka itu butuh waktu yang sangat panjang dan lama gitu prosesnya. Bahkan orang Eropa itu tidak meyakinkan bahwa negara Indonesia itu mampu untuk merdeka. Nah, salah satunya adalah agar Indonesia itu bisa merdeka dan bisa diakui negara ini tuh merdeka itu harus diakui oleh PBB ya. Ada yang tahu PBB apa? Perserikatan gitu ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau kita tidak termasuk ke dalam PBB tersebut, contohnya ada negara yang masih belum merdeka. Siapa? Palestina ya, karena dia itu masih belum merdeka. Hak dan kewajibannya itu masih diatasi oleh negara asing. Tidak bebas berpendapat, kemudian HAM-nya itu, hak asasi manusianya itu juga direnggut gitu. Jadi semoga tidak ada terjadi perang dunia 3 gitu ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang bagaimana masyarakat Indonesia itu melawan sekutu Jepang. Tadi makanan awal mulanya masuknya Jepang mengusir Belanda ke Indonesia. Nah, pelajaran selanjutnya pada hari Minggu selanjutnya, bagaimana rakyat Indonesia mengusir bangsa Jepang dari Indonesia ya. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, ya udah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih. Mangga, Riko, pimpin doanya sebelum pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati dimulai. Doa dibuka. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.